untuk gagal dan siap untuk lulus ya. Iya, Pak. Nggak jawab. Baik, kita punya waktu 1 jam, Dewi ya. Jadi Dewi cukup 10 sampai 15 menit aja ya, Papa. Kan yang penting-penting aja ya. Karena kita sudah baca tulisannya ya. Oke, baik, silakan. Siap, Pak. Isian presentasi. Apakah sudah muncul? Kelihatan? Bisa slideshow nggak? Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan dalam sidang akhir ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Jerry Herkal, STM, Recording in progress. pembimbing. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhsin Sagap Shihab, SE, MSc, MBA, PhD, selaku dosen penguji. Dan yang saya hormati Ibu Ovalia Rukmana, SPD, MSI, PhD, selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dewi Lisdiati dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Bakri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Segmentasi Pembelian Ready Mix pada Customer B2C di platform digital Betonku dan Tokopedia menggunakan hybrid model RFM dan clustering. Izin memulai presentasi. Pada bab 1 pendahuluan, industri konstruksi di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan didorongnya perumahan serta investasi swasta di sektor properti dan industri. PT SCG Ready Mix Indonesia merupakan anak perusahaan dari Semen Siang Group atau SCG Group yang memiliki lebih dari 33 batching plant yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan memiliki 600 truck mixer untuk mendukung pembangunan konstruksi pada sektor residensial, industrial, komersial, dan infrastruktur di berbagai daerah Indonesia melalui platform digital Betonku dan Tokopedia. Pada gambar 1.2 merupakan jumlah kunjungan produk ready mix di Tokopedia yang memiliki pola yang fluktuatif sepanjang tahun, dan pada gambar 1.3 Betonku memiliki volume pembelian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tokopedia. Marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli semakin mengakomodasi produk konstruksi termasuk beton ready mix. Ini menunjukkan si harga dan kemudahan pemesanan. Namun di tengah peluang tersebut, industri ready mix juga menghadapi fenomena yang signifikan seperti meningkatnya kompetisi digital antar penyedia layanan beton berbasis digital seperti pesaing PT SRMI yaitu Pionir Beton, Adimix, dan Waskita Beton yang telah memperkuat kanal digital dengan menawarkan sistem online untuk personalisasi penawaran, finansial teknologi, dan kemudahan pemesanan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PT SRMI perlu menerapkan pendekatan berbasis data guna memahami pola konsumsi pelanggan. Pendekatan ini menggunakan metode RFM dan clustering K-means untuk mengelompokkan pelanggan B2C berdasarkan karakteristik serupa dengan membuat segmentasi pelanggan dan menentukan targeting, positioning, serta membuat value proposition yang diharapkan dan diterapkan di perusahaan. Dari latar belakang di atas, rumusan masalahnya yaitu bagaimana segmentasi pelanggan B2C pada platform digital PT SCG Ready Mix Indonesia berdasarkan model RFM dan clustering K-means. Kemudian bagaimana targeting dan positioning yang tepat dari hasil segmentasi pelanggan menggunakan RFM dan clustering K-means. Keempat, bagaimana value proposition yang dapat ditawarkan berdasarkan hasil segmentasi menggunakan clustering K-means dan RFM. Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui hasil segmentasi pelanggan B2C pada platform digital berdasarkan model RFM dan clustering K-means, dan untuk menentukan targeting. Oh ya, baik Pak. Untuk kajian pustaka berdasarkan kriteria yang digunakan yaitu manajemen pemasaran, segmentasi pelanggan, targeting, positioning, RFM, clustering K-means, value proposition, dan digitalisasi industri. Untuk transformasi digital PT SRMI, Betonku merupakan platform digital utama yang dikembangkan PT SRMI mulai dari tahun 2017, dan PT SRMI juga mengembangkan marketplace melalui Tokopedia yang saat ini sudah aktif dalam bertransaksi jual beli beton, dan di Shopee kita baru open market itu di tahun 2025.
Untuk kerangka pemikiran dimulai dari RFM dan clustering K-means, lalu kita menentukan segmentasi pelanggan dari hasil segmen yang didapatkan untuk menentukan targeting, positioning, dan value proposition. Untuk metodologi penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan data mining dengan metode clustering dan K-means dengan jumlah populasi sebanyak 108 pelanggan dan jumlah sampel sebanyak 52 responden. Dengan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan yang pernah membeli Readymix minimal 1 kali, usia 17 tahun dan bersedia mengisi survei online. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil survei online dan data sekunder dari histori transaksi. Untuk teknik analisa data menggunakan RFM dan clustering K-means. Untuk operasional variabel terdiri dari presensi, frekuensi, dan monetary. Dan operasional variabel segmentasi terdiri dari segmentasi demografis yang memiliki dimensi jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan usia 17 sampai di atas 40 tahun dengan pendidikan terakhir SMA hingga S2, pekerjaan ibu rumah tangga, PNS, pegawai swasta, wira swasta, kontraktor, developer, dan konsultan. Untuk segmentasi psikografis dengan minat dan mutu produk dari K200 hingga HFA, dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu karena harga, kualitas, brand, dan kemudahan pemesanan. Untuk segmentasi DKI, Jabar, dan Jateng, dengan pilihan supplier Readymix lain itu memiliki banyak pilihan, beberapa pilihan dan satu pilihan. Dengan segmentasi perilaku, tujuan pembangunannya untuk residensial, komersial, industrial, dan infrastruktur dengan pembayaran, transfer bank, e-wallet, dan kredit card, dan platform digital yang digunakan yaitu Betonku dan Tokopedia. Selanjutnya ada targeting, positioning, dan value proposition. Untuk tahapan penelitian, yang pertama memulai dengan pemahaman bisnis, lalu dilanjutkan dengan kajian deduktif, pengumpulan data, pengolahan data, dan merumuskan value proposition dan penelitian selesai. Untuk pengumpulan data penelitian, terdapat 52 responden yang berhasil dihimpun dengan kriteria individu berusia minimal 17 tahun dan pernah membeli Readymix di Betonku dan Tokopedia. Dari hasil survei yang didapatkan, profil responden berdasarkan demografis, yaitu yang pertama ada jenis kelamin mayoritas adalah laki-laki dengan pekerjaan mayoritas kontraktor, usia di atas 40 tahun, dan pendidikan terakhir mayoritas adalah S1. Dengan hasil dan minat dan mutu produk, mayoritas memilih untuk produk K300 dan K250 dengan faktor pembelian karena kualitas yang terjamin dan harga yang terjangkau, dengan lokasi area proyek berada di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dengan pilihan supplier Readymix lain, mayoritas memiliki banyak pilihan supplier Readymix. Dengan perilaku pembelian pelanggan, tujuan pembangunannya untuk residensial. Dengan metode pembayaran mayoritas transfer bank dan platform digital yang digunakan adalah Betonku. Terakhir, hasil analisa skor RFM dan membuat label segmentasinya yaitu champion, loyal customer, potential loyalist, need attention, activist, and share. Untuk hasil clustering cluster menggunakan elbow method, terlampir hasil nilai ANOVA dengan menggunakan mean square error dari cluster 2 sampai 8, titik optimal berada di cluster 4, sehingga final cluster yang digunakan, kita menggunakan nilai cluster 4 dengan persona dari setiap cluster. Cluster 1 memiliki julukan karyawan aktif langganan Betonku. Untuk label segmentasinya terdiri dari at-risk, potential loyalist, dan loyal customer. Pada cluster 1 memiliki pain value, yaitu diskon dan promosi kit. Sistem pengiriman masih diupdate secara manual dan pengiriman yang sering terlambat. Untuk cluster 2 merupakan kontraktor senior raja transaksi. Label segmentasi RFM ini memiliki label yang tertinggi yaitu champion dengan pain value, alur pemesanan terlalu prosedural, dan jadwal beton yang sering penuh. Untuk cluster 3, kontraktor cerdas ibu kota, dengan label segmentasi RFM yaitu champion. Untuk pain value, menjaga kualitas mutu produk, menjaga pengiriman agar tepat waktu.
Lalu untuk klaster 4, veteran hemat harga hemat pen value yang dirasakan yaitu pengiriman tidak tepat waktu dan jadwal pengecoran padat, proses reschedule masih manual dan memakan waktu, pengiriman masih manual, tidak ada histori pemesanan dan status produksi tidak real time. Dari hasil segmentasi yang didapatkan, kita menentukan targeting untuk klaster 2, yaitu kontraktor senior baik, yaitu champion, skor RFM tertinggi, konsistensi penggunaan platform internal yaitu Betonku, dan perilaku pembelian konsisten dan terstandar. Lalu targeting juga ditentukan pada klaster 3, kontraktor cerdas ibu kota. Dengan label segmentasi potensial loyalis, skor RFM cukup tinggi dan stabil, preferensi terhadap mutu yang tinggi yaitu K350 dan memiliki switching potensial yang tinggi dari Tokopedia ke Betonku. Untuk strategi positioning pada klaster 2 yaitu Betonku adalah mitra digital terpercaya untuk kontrak berpengalaman yang membutuhkan efisiensi dalam jadwal pengecoran, otomatisasi pemesanan, dan kontrol penuh atas mutu volume serta biaya proyek secara real time. Untuk positioning statement pada klaster 3, Betonku adalah platform beton digital cerdas untuk kontraktor perkotaan yang membutuhkan transparansi penuh atas proses produksi dan pengiriman, serta kontrol pemesanan langsung tanpa ketergantungan pada pihak ketiga seperti Tokopedia. Untuk value proposition yang saya ajukan pada klaster 2, yaitu membuat smart delivery schedule. Dengan customer bisa langsung menginput jadwal beton yang diinginkan di aplikasi Betonku dengan menginput tanggal, jam, mutu ready mix, dikirim dari plan mana, alamat proyeknya di mana, dan jumlah volume yang akan dipesan. Dan customer juga bisa memantau list antrian proyek di jam 8, 9, 11, dan jam 1. Itu di jam 10 tidak ada, berarti kan sudah ada yang membooking jadwal tersebut sehingga customer tidak dapat memesan di jam 10. Kemudian membuat dashboard histori pengecoran. Karena klaster 2 memiliki nilai frekuensi dan nilai transaksi yang tinggi, maka customer juga bisa langsung memantau volume per bulannya berapa dan biaya yang telah dikeluarkan untuk membeli beton selama per bulan itu berapa. Lalu value proposition selanjutnya repeat order beton otomatis atau rebeton sih. Karena cluster 2 memiliki frekuensi yang cukup banyak, customer bisa juga langsung mengklik sekali pesan ulang untuk memesan kembali tanpa harus mengisi seperti di Smart Delivery Schedule. Untuk value proposition pada cluster 3 yaitu live track Betonku. Karena pen value yang selama ini dirasakan oleh customer SRMI, customer harus menanyakan pada pihak ketiga untuk mengupdate di mana posisi dari track mixer yang dipesan dan sudah sampai mana, estimasinya berapa menit lagi. Jadi customer tidak perlu menanyakan langsung kepada sales atau pihak ketiga, tapi customer bisa memantau langsung di live track Betonku. Lalu selanjutnya Biscan yaitu Betonku Smart Check and Analysis. Di sini karena customer membeli beton itu karena kualitas yang terjamin, jadi kita juga memastikan bahwa kualitas itu dapat terupdate di sistem dengan melihat waktu ujinya itu berapa lama, karena ada yang 7 hari, 14 hari, bahkan 1 bulan. Atau jika ada yang fast track itu 3 jam, 6 jam, seperti itu. Jadi customer bisa lihat waktu ujinya berapa lama dan sisa waktu ujinya berapa lama, dan hasil ujinya bisa di-download langsung di aplikasi Biscan. 5. Kesimpulan dan saran dari model RFM berhasil mengidentifikasi 6 kategori pelanggan, yaitu champion, loyal customer, potential loyalis, need attention, at risk, and churn. Dan sebagian besar pelanggan termasuk dalam kategori champion dan potensial loyalis yang menunjukkan tingginya potensi loyalitas dan kontribusi terhadap nilai transaksi. Untuk hasil clustering kemis menghasilkan 4 segmen pelanggan dan strategi targeting difokuskan pada cluster 2 dan cluster 3. Lalu untuk strategi positioning untuk internal, dan pada klaster 3 Betonku diposisikan sebagai platform digital yang unggul dibandingkan marketplace lain. Kemudian untuk value proposition yang ditawarkan yaitu pada klaster 2 fitur Smart Delivery Schedule, histori pengecoran, beton,
Dan yang pada kelas ketiga, fitur live tracking, di-scan, dan edukasi migrasi untuk beralih dari Tokopedia ke Betonku. Untuk saran, mengimplementasikan strategi berbasis segmentasi yang telah dilakukan, dan yang kedua, penguatan fitur digital dan otomasi, tiga strategi konversi dari Tokopedia ke Betonku, kemudian monitoring dan evaluasi segmentasi secara berkala, dan pengembangan customer relationship management. Terlampir daftar pustaka dalam penelitian ini dan terlampir surat izin penelitian dari PT SCG Redimix Indonesia dan Universitas dan Linux. Baik, terima kasih Dewi. Bagus time managementnya ya, 15 menit ya. Oke. Di kedua ini kita ingin menanggapi tulisan Anda, minta klarifikasi, barangkali ada saran-saran untuk perbaikan ya. Ya. Saya persilakan Prof. Opalia dulu memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih Prof. Muhsin. Selamat Mbak Dewi ya, Anda sudah pada tahapan mengkonfirmasi hasil penelitian Anda gitu ya. Ini cukup cepat ya dari Sempro kemarin ya. Masih ingat catatan apa saja yang perlu diperbaiki ketika kita melakukan Sempro? Baik, Bu. Putus Dewi ya. Catatan saat sempro ya, Bu, kemarin. Ya, Ah, Apa Ya, saja Bu. yang harus diperbaiki? Catatan saat sempro. Mm. Memasukkan kompetitor di latar belakang, kemudian memasukkan nilai RFM, teorinya seperti apa, dan menyusun teori-teorinya sesuai susunannya, yaitu manajemen pemasaran, strategi segmentasi pelanggan, targeting, dan positioning itu diurutkan agar lebih terstruktur. Oke, saya melihat ini progresif ya, sangat apa namanya, ya tadi yang saya bilang progresif dari apa yang sudah Anda lakukan gitu ya. Anda masih kerja di Redimix ini? Iya, Bu, saat ini masih bekerja ya, Bu. Oke, kalau saya jadi Anda, saya mendapatkan hasil penelitian ini dan tidak memanfaatkannya, itu rugi banget gitu ya. Oke, karena it's very vivid gitu ya. Artinya saya bisa melihat hasilnya itu begitu nyata dan bisa diimplementasikan untuk implikasi praktisnya. Nah, ini akan berkaitan dengan Anda sebagai seorang pemasar. Di sini saya akan mengkonfirmasi ya. Yang pertama adalah tadi ada 3 e-commerce yaitu Shopee, kemudian ada Tokopedia dan juga Betonku. Tapi yang Anda gunakan hanya 2. Kenapa tidak Shopee tidak disertakan? Baik, Bu, Shopee tidak disertakan karena pada tahun penelitian yang saya ambil itu pada tahun 2024. Sedangkan di Shopee kita baru open market itu di tahun 2025, Bu. Jadi, dan transaksinya juga masih cukup terbilang sedikit. Sebulan masih 2 sampai 3 kali saja untuk transaksinya. Jadi, saya mengacu fokus pada tahun 2024 dan yang memiliki nilai transaksi yang cukup banyak. Oke, nah kemudian dari hasil penelitian Anda ini menarik ya. Anda bisa melakukan pengelompokan atau segmentasi terkait dengan apa namanya tadi ya, ada pelanggan loyal, potential, need attention, and at risk ya, betul ya? Iya, Oke, kalau kita lihat di jumlahnya ini yang potential customer itu ada sekitar 29. Kemudian at risk-nya 27, need attention 18, dan loyalnya itu ada 11 perusahaan. Nah, sebagai seorang pemasar, Anda harus mampu melakukan prioritizing. Yang mana yang lebih dulu gitu ya, dalam mengelola pelanggan. Nah, kalau Anda sendiri sebagai pemasar, yang mana yang akan Anda take action first? Apakah those who are at risk atau those who are potential atau yang mana? baik, Bu. Untuk sasaran yang saya ajukan yaitu segmen champion dan potensial loyalis, Bu, berdasarkan hasil targeting juga. Karena di fokus perusahaan kita saat ini pada revenue dan profit, Bu. Jadi meskipun customernya tergolong sedikit, tergolong banyak, tapi pemesanannya sedikit, fokus kita akan tetap pada yang sedikit tapi revenue-nya menyumbang yang besar seperti itu, Bu. Dan Oke, ada label champion itu kan memiliki nilai transaksi yang tinggi dan frekuensinya juga cukup banyak. Jadi, dan ada 14 company itu bisa kita sasarkan secara langsung dan masif karena menyumbang revenue yang tinggi. Dan
Selanjutnya yang besar itu ada potensial loyalis. Di sini saya melihat kuantitinya juga cukup besar, 29 company, dan mereka cukup loyal juga dalam pembelian beton. Seperti itu. Oke, nah ini menarik ya. Harusnya Anda tampilkan itu di pembahasan dengan mengkaitkan justifikasi berdasarkan teori. Walaupun hasilnya udah bener nih, Anda sudah mengelompokkan, tapi Anda belum mengkaitkan dengan teori gitu ya. Jadi Anda harus cari dulu nih, kalau yang mana saya akan mau mengelola yang berdasarkan prioritizing gitu ya. Jadi kan ada teorinya nih, kalau saya mau ngambil yang potensial, kenapa potensial pelanggan? Tadi Anda punya base-nya itu tadi berdasarkan dari kekerapannya gitu ya, terakhir dia beli, terus juga tadi yang menyumbang atau mengkontribusi terkait dengan monetary-nya. Oke, that's good. Kemudian berkaitan dengan clustering ya, ini menarik karena kalau sebagai seorang pemasar, Anda akan melihat persona. Oke, yang akan dibidik gitu ya. Dan Anda sudah punya personanya. Pastinya ini treatmentnya juga akan beda gitu ya. Nah, berkaitan dengan content marketing, kira-kira bentuk strategi content marketing apa yang bisa diadopsi sehingga bisa menyasar pada, tadi Anda punya cluster 1, 2, 3, 4, tapi yang Anda utamakan adalah cluster 2 dan 3, ya kan? Nah, kan itu tipikalnya beda tuh personanya. Kan kalau kita mau bikin konten marketing itu harus relevan, ya kan, harus atraktif, kemudian juga harus engage juga kan, seperti itu. Nah, ini kan tadi yang mendominasi adalah kontraktor, senior, ya kan tadi ya, yang nomor 2 ya. Nah, bentuk eh, apa tadi konten marketing seperti apa yang akan Anda terapkan? Baik Bu, terkait konten yang diterapkan itu karena kontraktor senior, jadi kita menerapkan konten terkait mutu dan tujuan pembangunan atau struktur-struktur bangunan yang akan dicor seperti itu. Jadi kita menyasarkan terkait konten edukatif terkait teknikalnya seperti itu. Dan nanti kita kontennya ya paling terkait bagaimana mengecor dengan struktur yang baik dan dengan mutu apa yang berkaitan juga dengan kualitas-kualitas atau spesifikasi produk dari SCK seperti itu. Oke, nah mungkin Anda bisa juga menambahkan terkait dengan ini ya, apa namanya, lebih kepada logical gitu ya. Karena kalau kita lihat ini mostly 90% respondennya ataupun yang akan disasar itu adalah laki-laki ya kan? Nah, itu juga menjadi perhatian, tapi Anda nggak membahas itu, gitu ya. Padahal kan kalau laki-laki lebih logical, fungsional, gitu ya, itu bisa masuk sebagai salah satu bentuk apa namanya point to founders, gitu ya, dalam membuat suatu content marketing. Itu mungkin nanti bisa ditambahkan ya untuk yang tadi. Nah, terus terkait dengan novelty, apa yang menjadi keterbaruan dalam penelitian Anda? Baik Bu, keterbaruan dalam penelitian saya, kalau yang penelitian sebelumnya itu lebih fokus ke apa segmen keuangan retail seperti itu. Kalau saya fokusnya industri konstruksi material itu. Dan kalau di objek penelitian sebelumnya produk fast moving, sedangkan ini produk ready mix yang tidak fast moving. Dan penelitian sebelumnya itu tingkat digitalisasinya yang sudah terbiasa di e-commerce, sedangkan konstruksi material kan masih baru memulai untuk berada di marketplace dan e-commerce seperti itu. Terus kalau yang sebelumnya hasil outputnya itu terbatas di segmentasi dan targeting, sedangkan di penelitian ini ada segmentasi, targeting, dan kita juga menawarkan value proposition yang diharapkan oleh customer. Oke, tadi Anda sudah paparkan value proposition-nya ya di manuskrip Anda. Nah, satu pertanyaan terakhir ya bagi saya. Apakah ini kan karena nanti Anda akan mengembangkan konten marketing ya berdasarkan dari persona, dari segmentasi, clustering. Anda sudah punya nih semua datanya bagus. Apakah Anda akan menggunakan AI untuk peningkatan digitalisasi ataupun digital marketing ini?
Iya Bu, kemungkinan saya akan menggunakan AI karena di live track betonku itu akan ada sedikit aplikasi yang harus ditambahkan seperti pelacakan truk mixer dan nanti di spesifikasi mutu produk juga nanti kalau hasilnya tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan kita bisa menjelaskan secara langsung kenapa mungkin bisa secara teori dan praktisinya seperti apa jadi customer tidak langsung komplain terhadap hasil mutu yang tidak sesuai itu jadi nanti langsung terjemahkan oleh seperti itu. Oke, terima kasih. Prof. Muksin, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Bapak ya. Dewi, tuh ditutup aja lu PPT-nya ya. Oh, baik Pak. Tutup aja dulu. Masih kelihatan? Terlihat belum Pak? Masih kelihatan. Di stop Oke, aja, ya. stop. Masih kelihatan. Halo. Stop screen aja, Dewi. Ya, baik Bu. Oke, baik ya. Dewi, selamat ya. Sudah sampai ke sidang akhir. Saya mau tanya dulu, pertama judulnya adalah analisis segmentasi pembelian ya. Betul nggak? Oke, apakah ada teorinya segmentasi pembelian? Gimana Pak? Maaf. Adakah teorinya segmentasi pembelian? Siapa yang menyebutkan ada segmentasi pembelian? Baik Pak, untuk teorinya segmentasi pelanggan Pak. Pelanggan ya, oke baik. Di dalamnya saya lihat pelanggan gitu ya, di kepalanya, jadi badan dengan kepala berbeda ya, oke baik. Kemudian Anda di gambar 2.8 itu ada kerangka pemikiran konseptual ya. Betul nggak? 2.8, gambar 2.8. Oke. Itu saya kira bukan kerangka pikir itu ya. Mungkin kerangka flow-nya aja gitu kan. Oh iya. Ya, flow-nya aja, bukannya kerangka pikir, oke? Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan kerangka yang Anda pikir gitu kan, yang Anda pikir, yang Anda bikin gitu kan. Cara teoritis dalam marketing itu, value proposition dulu atau positioning dulu ya, posisinya, penulisannya? Kalau yang saya buat saat ini positioning dulu Pak. Nah, mestinya dalam teori marketingnya gimana? Dalam konsep pemasaran gitu. Jadi dia ada segmentasi ya kan, ada targeting gitu kan. Nah, ada positioning, positioningnya di sebelumnya itu ada value proposition dulu atau positioning kemudian baru value proposition. Oke, cek lagi ya. Jangan salah gambar, nanti kan diturut orang terus gitu ya. Oke. Dewi masih berada bersama saya? Iya, baik Pak. Oke, baik ya itu. Nah, kemudian di dalam gambar 4.9 bahwa Anda menyebutkan presentasi dan seterusnya ya. Di situ Anda tulis purposive sampling ya. Iya, betul Ya, Pak. oke, purposive sampling. Untuk dua platform ini ya, platform ya. Bagaimana Pak? Maaf Pak. Dua platform ya, Bot Betonku dan Tokopedia ya. Iya, betul Pak. Yang Anda pilih adalah individu ya. Iya, B2C Pak. Maksudnya apa itu? Baik, yang saya pilih B2C itu customer yang membeli dengan nama perorangan Pak, bukan nama perusahaan. Oke, jadi perorangan gitu kan? Iya. Tapi waktu kita nemukan ada kontraktor itu apa itu? Pekerjaan dia ya? Iya Pak, pekerjaannya Jadi sebagai tetap Anda mengejar pada individu ya? Iya, betul. Nah itu di mana cara-cara ngejar individu itu? Mengajar individunya dengan menggunakan survei online Pak. Ya katakanlah misalnya di Betonku bisa ya? Iya, bisa Pak. Betonku ini untuk individu itu gimana ya? Betonku bisa untuk individu dan perusahaan Pak. Nah itu ya, pada saat Anda ngejar ke individu gimana? Ngejar individu karena selama ini Caranya maksud saya. customer Betonku langsung mengakses di App Store dan Play Store. Mereka bisa membeli secara. Halo?
putus ya. Iya, mereka langsung direct ke sales, Pak. Jadi sales tetap menghubungi secara langsung ke Langsung customer. ya, betonku masih enak kan bisa kelihatan gitu kan. Iya, Pak. Pada saat ke Tokopedia gimana? Tokopedia konteksnya masih sama, Pak. Customer membeli langsung di Tokopedia, tapi pada proses pengecorannya tetap dari pihak sales atau pihak supply chain menghubungi secara langsung melalui WhatsApp seperti itu, Enggak, Pak, yang atau Anda telepon. lakukan, yang Anda untuk koleksi data kepada mereka itu. Oh iya, Pak. Ya. Saya mendapatkan kontak langsung dari sales dan supply chain-nya, Pak. Oke, jadi mereka ada datanya di perusahaan ya. Pembelinya itu ada datanya per individu ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik ya. Jadi itu sudah pas kita berarti ya. Nah, tujuan Anda mengambil dua ini apa? Untuk membedakan transaksi klasternya atau gimana? Untuk menganalisa juga, Pak, apakah pembelian itu fokusnya di Betonku atau Tokopedia. Udah kelihatan sebentar aja gitu, nggak perlu di klaster-klaster lagi gitu. Iya kan, kelihatan aja sekaligus gitu. Nah, tujuannya apa gabung dua itu? Iya, Pak. Dan hasil klasternya juga ada yang emang Bisa nggak diklasterkan dua gitu? Satu klaster dari Betonku, satu klaster dari Tokopedia. Mungkin nggak? mungkin, Pak. Mungkin ya, mau si wisuda nanti ya. Nah, itu barangkali nanti di keterbatasannya itu bukan perbatasan, further research ya kan? Riset lanjutannya kalau bisa dipisahkan jadi akan kelihatan gitu kan, menarik dia kan gitu kan. Oh ternyata Betonku ini memang gitu ya kan. Oh Tokopedia juga. Oh itu barangkali kenapa harus mengejar pada dari apa satu lagi yang belum dianalisis kata Prof. Opalianya? Shopee ya. Iya, Pak. Nah, Sebenarnya jadi karena ikut tren, memang ada tren di sana untuk orang beli di sana karena kan mungkin tidak kenal terhadap Betonku itu gitu kan. iya, iya. Kalau Betonku dipersepsikan orang untuk yang belinya besar-besar gitu kan. Nah, jadi akan menarik di sana gitu kan. Kalau saya lihat digabungin masih belum jelas gitu. Sehingga banyak ceritanya itu kepada Betonku pada pembahasan gitu kan. Iya, Pak. Ya kebanyakan pembahasan Betonku aja di situ Tokopedia itu. Oleh karena itu mungkin ya sinkron dengan kita gitu kan. Oke, baik. Berikutnya adalah Nasati saya Prof. Opalia tadi sudah menyebutkan ya. Jadi di pembahasan saya kira sepakat ya. Jadi kan Anda masih belum membedakan gitu kan antara hasil dan pembahasan. Mesti ada hasil dengan ada subbab pembahasan gitu. Dihubungkan dengan teori-teori dan penemuan-penemuan yang lain gitu ya kan. Misalnya kita bicara pada loyalitas kan dan seterusnya. Jadi ada narasi berkaitan dengan hubungan dengan teori. Karena Anda punya grand teori tadi kan. Nah, teori besar kan di dalam marketing kan banyak yang harus kita kaji lagi gitu kan. Iya nggak? Iya, Pak. Jadi di pembahasan dibikin dua subbab. Jadi hasil satu, semua cek pembahasan kita hubungkan dengan penelitian dulu dengan teori-teori yang ada ya. Jadi itu bermanfaat jadinya gitu berkaitan loyalitas tadi ya. Nah pengelompokan nama tadi itu nggak ada standarnya ya. Ada berapa tadi? Ada berapa? 5 kelompok ya? Ada 5 apa? Bukannya klaster bukan? 6 kelompok, Pak. 6 ya, itu ya. Itu ada penamaan apa? Tadi nama kenapa? Champion gitu kan? Iya. Itu referensinya dari mana itu? Pada Kalau champion. penamaan kelompoknya berdasarkan individu supaya belum terlampir dengan Nah, teori. saya lihat tulisan-tulisan lain begitu juga masih ada champion. Kayaknya sama gitu kan. Nah, mesti ada rujukan. Kalau mau individu nanti namain sendiri, jangan pakai champion gitu kan. Namanya kayak kemarin tuh orang apa yang haji itu ya. Dia namain sendiri dia kan. Nama bahasa Arab lagi. Apa dia nggak ngerti, saya juga nggak ngerti barangkali ya. Tapi itulah klaster dia gitu. Oh iya kemarin Ya ya. boleh aja kalau individu ya, individu boleh gitu. Tapi jangan, kalau saya lihat yang sebelum-sebelumnya pakai champion juga, pakai itu juga ya kan gitu kan. Nah saya bilang ada rujukannya kan? Kayaknya nggak ada rujukan gitu kan. Nah itu jadi mesti kalau dalam kan kalau saya juga pernah waktu itu menggunakan faktor analisis ya, analisis. Jadi ada temuan saya di S3 dulu. Nah itu saya namakan sendiri gitu berdasarkan hasil daripada kelompokan tadi gitu ya. Oke, jadi subjektivitas ya. Tapi subjektivitas tidak sama dengan orang lain gitu. Oke. Terakhir barangkali berkaitan dengan saya. Cukup saya kira ya. Oke. Ya, semuanya sudah tercover dengan Prof. Oplia tadi ya. Oke, saya kira Prof. Jerry silakan.
Pak Jerry, izin saya boleh satu lagi Oke, nggak? Boleh, silakan Prof ya. Oke. silakan Prof. Enggak, ini masih nyambung nih Prof, mungkin gitu ya. Soalnya tadi kita berbicara mengenai loka pasar ya, e-commerce tadi ada Shopee, Tokopedia, Betonku. Tapi di sarannya itu, kenapa salah satunya adalah strategi konversi Tokopedia ke Betonku gitu. Kenapa harus diarahin ke Betonku gitu? Padahal kan itu menjadi Dalam bahasanya banyak betonku dia. iya gitu. Gitu. Kenapa ya, Mbak Dewi? Ya baik Bu, kenapa Betonku? Karena Betonku itu fitur utama digital marketingnya SCG dan customer lebih dari segi harga lebih murah karena tidak terkena fee platform e-commerce yang bisa dari Tokopedia itu 15,8% dan dari Shopee itu 10,2%. Jadi dari segi harga customer akan merasa lebih diuntungkan dan dari segi fitur di Betonku itu akan tersedia fitur-fitur yang seperti volume kalkulator otomatis, jadi customer bisa menghitung volume yang dibutuhkannya estimasinya berapa. Sedangkan di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee itu hanya transaksi aja, membeli saja seperti itu. Sedangkan di Betonku fiturnya akan lebih lengkap karena dari hasil value proposition itu akan ada Biscan, live tracking, dan smart delivery schedule yang tidak bisa ditawarkan pada marketplace seperti itu. Nah, you have to justify it, gitu ya. Jadi jangan dangling construction gitu loh. Jadi nggak selesai, ini maksudnya apa gitu. Pembaca yang awam itu jadi nggak paham, tapi kalau udah jelasin kan jadi paham gitu ya. Nanti tolong ditambahkan itu di rekomendasi. Oke, thank you. Over to you, Pak Jerry, silakan. Silakan Pak Jerry. Oke. Oke, terima kasih Prof. Musin. Dewi, selamat, Anda sudah di tahap sidang tesis ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, menurut Anda apa kelebihan dari metode yang Anda gunakan ini? Karena Anda menggabungkan dua metode ya, clustering dan RFM di dalam menganalisa segmentasi pelanggan di Redimix. Apa yang menjadi kelebihan dari metode yang Anda gunakan ini? Baik Pak, untuk kelebihannya dari metode yang digunakan kita berdasarkan histori data transaksi. Jadi kita bisa mereview bagaimana transaksi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan di clustering juga menggunakan metode clustering karena kita bisa fokus untuk mentargetkan cluster mana yang akan kita fokuskan untuk menawarkan value yang kita tawarkan. Dan menggunakan RFM dan clustering itu kita bisa fokus ke data aktual. Jadi kita fokus ke data aktual dan faktual, jadi bukan terkait persepsi lagi. Oke. Kemudian di dalam value proposition yang Anda bangun, ini kan berdasarkan kepada pain-nya mereka ya? Iya, betul Pak. Ini Anda sudah langsung bangun prototipenya, which is sudah juga mengadopsi kepada Anda membangun prototipe di sini. Untuk di dalam membangun value proposition ini, di dalam membangun prototipe ini ini baru rencana kah atau sudah diimplementasikan ya? Sejauh ini masih rencana Pak. Oke, jadi ini masih prototipenya resmi ya, belum. Nah, bagaimana rencana Anda apabila setelah selesai dengan tesis ini? Bagaimana rencana Anda terhadap value proposition yang Anda desain ini? Apakah ada rencana untuk mendiseminasikannya atau bagaimana ke manajemen? Baik Pak, terkait implementasinya kemungkinan saya akan menyerahkan juga hasil tesis ini dan memberitahukan bahwa dari penelitian yang saya teliti saya menemukan value proposition dan ini juga terkait komplain-komplain dari customer sejauh ini, karena sejauh ini itu merupakan komplain terbesar dari customer karena keterlambatan pemesanan, jadwal yang penuh, dan
akses mutu beton itu sulit untuk didapatkan karena teknikalnya sibuk seperti itu. Jadi saya akan menawarkan juga ke atasan saya karena pada saat ini juga saya dari tim strategic business management, jadi saya bisa menawarkan hasil penelitian ini untuk diimplementasikan. Jadi hasil penelitian ini akan Anda aplikasikan di dalam secara teknikal akan dicoba untuk diimplementasikan berarti ya. Iya, betul Pak. Good, dari saya cukup sekian, Prof. Musin. Baik, terima kasih Prof. Jadi Prof boleh ada tambahan lagi? Sudah cukup, Prof. Terima Oke, kasih. Dewi kita mau rapat sebentar. Silakan 2 menit lagi masuk ya, keluar dulu. Dewi berdoa juga sambil keluar ya. Iya Pak. Sudah masuk nih Prof. Musin. Oke, baik. Selamat masuk kembali Dewi ya. Selamat datang lagi, sidang kita buka kembali. Baik, setelah membaca tulisan Anda, minta klarifikasi, di sana sini barangkali ada kekurangan, segera saja diperbaiki ya. Termasuk judul tadi barangkali tidak ada segmentasi pembelian barangkali ya. Lain-lainnya coba dengar lagi rekodnya, kita nyatakan Anda tidak mengulang. Selamat untuk Dewi, salam untuk keluarganya, mudah-mudahan karirnya di beton. Di mana tadi? Di STG. Oke, STG ya. Itu akan lebih baik lagi. Dengan pemaparan tadi, Anda termasuk saya nilai orangnya tenang, oke, dan menguasai ya. Baru kali ini saya lihat orangnya tenang dan menguasai, oke. Lama dia ini ya, dulu banyak juga gitu ya. Oke. Baik, saya kira cukup untuk dari saya. Silakan Prof. Apalia memberikan pesan-pesannya. Oke, sekali lagi selamat ya Dewi gitu ya, atas pencapaian Anda gitu ya, atas hasil usaha yang tidak sia-sia gitu ya. Anda sangat intens gitu ya untuk melakukan penyelesaian untuk studi lanjut Anda. Nah, Dewi, ini kan ada beberapa catatan ya. Salah satunya tadi keterbatasan penelitian, kemudian tadi judul, pembahasan, Anda harus justifikasi dengan teori gitu ya, biar nanti lebih bagus lagi gitu ya. Jadi tolong diperbaiki dengan cepat gitu ya. Jadi jangan lengah dibilang udah lulus terus Anda nggak kerjain revisiannya gitu. Sementara kan ini waktunya terbatas. Anda kalau mau ikut yudisium itu tanggal berapa ya? Saya 15 atau 4 September saya lupa. Jadi itu sebelum itu bisa segera gitu ya. Terus sama satu lagi, ini saya melihat ada potensi untuk dipublikasi di jurnal yang bagus gitu ya. Kalau Anda nggak keberatan, jadi kita sebagai penguji bisa berkontribusi gitu ya dalam jurnal ini. Nanti bisa dibahas dengan Pak Jerry ya terkait dengan hal itu. Overall, very well done for your work gitu ya. Sampaikan salam kami buat keluarga Anda gitu ya. Dan ini Anda lulus berarti hilang satu mahasiswanya. Jadi tolong ajak temannya untuk sekolah lagi di sini gitu ya. Oke, baik itu aja. Terima kasih dan selamat. Baik, terima kasih Prof. Apalia. Prof. Jerry silakan. Oke, Dewi. Selamat atas kelulusan Anda di sidang tesis ini. Ini jarang-jarang kejadian. Tadi Prof. Musin bilang baru sekali ini dia melihat yang presentasinya sebagai Anda. Terus juga Bu Oval juga bilang very well done. Dari saya bicara 2 thumbs up untuk presentasi Anda hari ini. Selamat, semoga ilmu yang didapatkan selama perkuliahan berkah dan menjadi amal jariah bagi para dosen pengajar. Sekali lagi selamat. Silakan itu Dewi menyampaikan pesan dan pesannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan bisa lulus di Magister Manajemen Universitas Bangli. Untuk kesannya selama ini, jujur mengikuti perkuliahannya itu tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan keluarga pun tidak tahu karena takut mengalami kegagalan di perjalanan, jadi tidak mau mengkhawatirkan orang tua, keluarga atau teman-teman seperti itu. Dan sekarang kita bisa memberitahukan kabar gembira ini ke keluarga dan semoga menjadi awal yang baik untuk perjalanan ke depannya. Dan kesannya selama bimbingan, terima kasih Pak Jerry karena
bimbingannya sangat teratur sehingga kita bisa bimbingan cepat dan bertahap juga. Dan terima kasih juga Bu Ovalia sebagai dosen penguji dan pemiksin. Semoga bisa selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap perjalanan ke depan. Terima kasih juga buat Mas Gilang yang sudah membantu proses administrasi selama ini. Baik, Sekian terima dan kasih Dewi Lisdianti. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Oke, Dewi ya. selamat. Oke. Oke, see you later Pak Jerry. Kita masih keep going. Semangat, Sampai Mbak distract. Tete.